Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang teks deskripsi. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai ada 3 poin. Sekarang perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar pantai. Ada apa aja di pantai? Yang pertama, kita bisa melihat pasir. Pasirnya berwarna putih yang bersih dan bebas dari sampah. Kemudian di tengah-tengah itu ada seperti pulau kecil. Lalu di pinggir pantai ada batu-batuan, ada pohon kelapa, dan juga airnya pun sangat jernih, bersih, dan berwarna biru. Nah, dari itu kita sudah memerinci yang ada pada pantai ini. Itu sama kita sudah mendeskripsikan ataupun kita menggambarkan tentang keadaan pantai ini. Lalu teks deskripsi itu apa? Nah, teks deskripsi yaitu penggambaran sebuah objek dengan tujuan agar pembaca itu seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Seperti contohnya tadi, kita menuliskan tentang pantai, tentang keadaan pantai yang di tengahnya itu ada pulau kecil, airnya sangat jernih dan berwarna biru. Nah, ketika kita tulis dan ada orang yang membaca, secara otomatis pembaca itu akan seperti melihat sendiri objek yang kita gambarkan, pantai yang kita gambarkan tanpa pembaca itu ada di pantai itu. Jadi dengan membaca tulisan kita, pembaca itu sudah tahu tentang keadaan pantainya. Untuk objeknya ini nggak hanya pantai ya, bisa juga manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Sedangkan aspek yang digambarkan itu bisa keadaan jasmani, watak, perasaan, alam. Seperti contohnya kita menggambarkan pantai tadi, berarti kita sudah menggambarkan tentang keadaan alam yang berupa pantai. Kemudian ciri objek. Nah, ciri objek ini objek yang dibicarakan pada teks itu bersifat khusus dan pendapat personal. Nah, bersifat khusus ini misalnya antara satu objek satu dengan objek yang lain berbeda. Seperti contohnya si kucing. Kita menggambarkan tentang kucing, mungkin saja kan kucing itu berbeda dari kucing lainnya. Contohnya lagi, kita mempunyai 2 kucing di rumah. Antara kucing satu dengan kucing yang kedua ini pasti beda. Dia memiliki sifat dan keunikan tersendiri. Jadi meskipun objeknya itu sama-sama kucing, tapi itu sudah berbeda karena objek satu itu kucing satu, objek kedua itu kucing kedua yang memiliki keunikan tersendiri. Kemudian ada ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi ini menggambarkan secara terperinci dan konkret agar pembaca dapat merasakan, melihat, mengalami apa yang menulis deskripsikan. Seperti tadi kita telah mendeskripsikan sebuah pantai. Nah, pantainya secara terperinci, berarti di dalam pantai itu ada batu, pulau kecil di tengahnya, airnya yang jernih, dan secara nyata itu berarti secara konkret itu berarti secara nyata kita menggambarkan apa adanya tentang pantai tersebut. Kemudian ciri isi. Ciri isi ini ada 3 poin. Untuk yang pertama yaitu diperinci menjadi bagian-bagian objek. Nah, diperinci menjadi bagian-bagian objek ini misalnya kita memerinci bagian sekolah. Ada apa aja di sekolah itu? Nah, isi dari perincian sekolah misalnya ada taman, perpus, ruang kelas, dan lain-lain sebagainya. Pastikan berbeda dengan kita memerinci di rumah kita. Antara sekolah dan rumah itu pasti berbeda. Kemudian yang kedua yaitu secara konkret. Secara konkret ini maksudnya secara nyata. Misalnya kita mengatakan bahwa pantai itu sangat indah. Nah, ini belum bisa dikatakan secara konkret. Kenapa? Karena itu belum jelas, itu belum nyata. Indahnya itu seperti apa? Misalnya, indah pantai itu memiliki pasir putih,
airnya yang jernih dan biru, kemudian bebas dari sampah, pohonnya pun berjajar rapi. Nah, itu berarti itu sudah konkret, itu sudah nyata, nggak hanya sekedar menyebutkan indah saja. Untuk yang ketiga, yaitu bersifat personal. Nah, personal ini tergantung dengan perasaan penulis. Jadi setiap orang tidak sama. Misalnya ada 2 orang, terus kita sediakan satu objek, yaitu boneka. Mungkin yang satu orang ini sangat suka dengan boneka, dan yang orang kedua ini tidak suka dengan boneka. Pastilah kedua orang ini akan mendeskripsikan boneka itu berbeda, karena sesuai dengan perasaan penulis. Kemudian jenis-jenis tes deskripsi. Nah, tes deskripsi ini ada 2. Yang pertama, tes deskripsi berdiri sendiri. Tes deskripsi berdiri sendiri ini dibuat khusus untuk mendeskripsikan suatu objek. Jadi hanya satu objek yang dideskripsikan. Dari awal sampai akhir ini memuat struktur tes deskripsi. Nggak ada objek lainnya yang ada di dalam teks itu, hanya satu. Yang kedua yaitu teks deskripsi yang menjadi bagian teks lainnya. Di sini ada misalnya cerpen, novel, dan lain-lain. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada yang namanya latar tempat, latar waktu, alur, tokoh, dan lainnya. Dan teks ini tidak berdiri sendiri karena tergabung dalam teks lain. Nah, tergabung dalam teks lain itu berupa alur ya, ada alurnya. Ini contohnya, ada contoh dari ini contoh yang kedua. Kemudian yang kanan ini adalah untuk contoh yang nomor 1. Contoh yang nomor 1 ini karena dia berdiri sendiri, jadi dia hanya menceritakan tentang candi. Walaupun di sini ada tempat ini bukan termasuk dalam latar tempat, karena di sini bukan teks yang menceritakan ataupun teks yang berupa alur. Kalau yang kiri ini dia berupa alur, ada runtutan ceritanya. Kalau yang kanan ini tidak, hanya menceritakan satu objek, yaitu candi. Itu tadi pembelajaran dari kita. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.